Sering orang berkata, nggak perlu dibela-bela Tuhan Yesus, nggak perlu dibela-bela Injil. Itu mereka tidak membaca Alkitab. Filipi 1 ayat 16 mengatakan apa? Aku ada di sini untuk membela Injil dengan kasih. Jadi kata membela Injil itu ada. Ya, Dengan itu masih dalam usia begitu muda. Karena itu setiap kita yang Kristen, jadilah apologis Indonesia. Belalah Injil. Membela Injil itu sering orang berkata, nggak perlu dibela-bela Tuhan Yesus, nggak perlu dibela-bela Injil. Itu mereka tidak membaca Alkitab. Filipi 1 ayat 16 mengatakan apa? Aku ada di sini untuk membela Injil dengan kasih. Jadi kata membela Injil itu ada. Supaya orang yang tidak mengerti atau yang menyalahpahami tentang Tuhan Yesus, mereka menjadi mengerti dan menerima bulat cinta Tuhan Yesus. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan apa? Patahkan segala siasat dan kubu-kubu atau benteng-benteng yang dibangun yang menghalangi pengenalan akan cinta Allah kita, pengenalan akan Kristus. Maka kita mematahkan segala siasat dan kubu-kubu yang menghalangi pengenalan terhadap Allah yang benar. Allah yang tidak benar dari kacamata iman Kristen adalah Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang nusul menjadi batu ataupun buku. Waktu saya mengatakan nusul jadi batu atau buku, saya tidak bicara agama tertentu. Tapi itu hal-hal yang tercatat di dalam Alkitab, orang-orang yang menyimpang yang dicatat dalam Alkitab. Nebukadnezar percaya yang ilahi itu nusulnya jadi batu. Yerobeam juga percaya yang ilahi nusul jadi batu dan meminta umatnya kalau sembahyang menghadap ke satu kota tertentu, yaitu Gilgal. Karena itulah pengertian Allah yang tidak benar. Kisah Para Rasul 17 ayat 29 mengatakan yang ilahi tidaklah dinusulkan jadi batu, tidaklah disamakan dengan batu ataupun buku atau ciptaan kesenian manusia. Sebab itu jadilah apologis Indonesia. Di dalam Daniel 12 ayat 3 sudah dinubuatkan di masa akhir akan muncul para pahlawan yang menceritakan tentang cinta, tentang Elohim kita, Allah kita. Para pahlawan yang banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Apakah itu termasuk Anda? Karena itu jadilah apologis Indonesia. Kalau kita tidak bisa menjadi langsung menjawab semua pertanyaan yang pelik, setidaknya dukung Elia, baik dari tap-tap, dari berbagai bentuk, dalam usianya yang begitu muda. Itu berarti kita sudah turut menginjil. Kalau kita tidak bisa langsung berhadapan, menjawabi orang-orang yang pelik, yang berpolemik, kalau kita tidak bisa langsung untuk turun ke lapangan atau berbagai bentuk, maka tap-tap ataupun berbagai bentuk dukungan itu adalah suatu bentuk pembelaan terhadap Injil. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati pelayan Tuhan, dia akan diberkati. Di Hosea 4 ayat 6 mengatakan, kalau kamu tidak kenal aku, tidak kenal Allah dengan baik, dan tidak mau mengenal aku, anak-anak orang itu akan dilupakan. Karena itu di luar terlalu giat orang-orang yang berusaha menghalangi pengenalan terhadap Tuhan Yesus, menghadang pengenalan terhadap Allah yang benar. Karena itu jadilah apologis Indonesia. Jadilah para pahlawan yang seperti dalam kitab Daniel dikatakan banyaknya seperti bintang di langit di masa akhir itu. Setiap kita dicintai. Jangan bertindak tanduk seperti bukan Kristen, karena kita adalah Kristen. Bukan Kristen artinya tertunduk ke bawah, karena berhenti hanya sebagai hamba. Orang Kristen juga hamba, namun tidak berhenti sekedar sebagai hamba. Karena itu Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Kita adalah pewaris janji. Kita adalah anak-anak terang. Ingat waktu penciptaan dunia diciptakan benda-benda penerang untuk memulai tanda waktu. Waktu itu dimulai setelah terang dipisahkan dari kegelapan. Kamulah anak-anak terang, kitalah anak-anak terang, memisahkan dari kegelapan. Karena itu saat kita menarik garis, memisahkan dari mereka yang gelap, dari mereka yang memahami bahwa dirinya sekedar sebagai budak, maka pada saat itu anak-anak Allah disebut sebagai penanda waktu. Kamulah penanda waktu.
Jangan meninggikan nabi palsu, meninggikan ajaran palsu, meninggikan kefanaan, meninggikan kekhawatiran hidup, meninggikan kegelisahan akan masa depan. Jangan terintimidasi oleh iblis, karena kamu adalah anak-anak terang. Kita semua bukan sekedar budak. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita tutup dengan doa. Elia sebentar. Saya sampaikan sebentar, Pastor. Teman-teman, bahwa Alkitab itu menjadi sumber pengajaran kita, karena itu telah diteruskan oleh para rasul. Yang mau saya sampaikan begini, mungkin Anda masih punya keraguan dalam beberapa poin di dalam kitab suci. Ada beberapa hal yang mungkin kamu belum temuin jawabannya, yang mungkin akan menjawab. Tapi coba bayangkan ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya bahwa bumi ini bulat. Yesaya tidak punya alat, tidak punya perangkat untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Tetapi dia beriman dan percaya bahwa bumi itu bulat dari firman Tuhan itu. Tapi kini segala sesuatu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Artinya, bukankah iman itu adalah dasar dari pengharapan kita dan bukti dari apa yang tidak kita lihat? Kita mungkin belum melihat apa yang disaksikan oleh kitab suci, tapi oleh karena iman, kita boleh percaya. Sama seperti Yesaya, dia belum melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi dia percaya kepada apa yang diperkatai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan apapun yang hari-hari ini sedang kamu percayai, firman Tuhan apapun yang hari-hari ini janji Tuhan, berkat dari Tuhan, perkenanan Tuhan, firman Tuhan yang sedang kamu pegang hari ini, meskipun kamu belum melihat semuanya itu, tapi kamu harus tetap percaya agar kamu berbahagia, sama seperti Yesaya yang pada akhirnya berbahagia. Abraham itu belum melihat janji bahwa keturunannya menjadi berkat, tapi dia tetap percaya dan imannya itu adalah benar. Dia tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Yesus yang adalah keturunannya telah menjadi berkat bagi dunia. Tapi oleh karena imannya percaya, ia dibenarkan dan dia menjadi bapa orang percaya. Jadi, kalau janji Tuhan belum kamu lihat di depan, tetaplah beriman, karena iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman, buat pastor yang udah tap-tap layar, buat yang udah support kita. Kita bertemu lagi di dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap doakan saya agar Tuhan selalu berkenan kepada saya dan selalu mengasihani saya di dalam setiap langkah hidup saya, dan Pastor Cipto juga, dan semua dari kita. Terima kasih. Silakan Pastor tutup dengan doa. Biasa kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sayang kepadamu. Sang firman hidup, kami sayang kepadamu. Roh Kudus, kami sayang kepadamu. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua pendengar dalam ruangan Elia. Bapa, Engkau jamah tiap pendengar, baik yang mendengar dari awal maupun dari tengah maupun di bagian akhir, khususnya para pendengar setia. Terjadi bagi setiap mereka, Bapa, Galatia 4 ayat 7. Bahwa kami, setiap para pendengar setia dalam ruangan Elia, kami menjadi anak-anak yang dari Engkau. Karena itu kami tidak mau terintimidasi oleh iblis, menjadi buta akan masa depan kami. Kami tidak mau menjadi seperti yang bukan Kristen, yang sekedar berhenti sebagai hamba. Kami tahu doa kami tidak berisi seperti budak meminta-minta, tetapi kami memerintah bersama Engkau, Kristus. Karena itu Markus 4 ayat 20 terjadi bagi setiap kami dalam otoritas yang Engkau berikan kepada kami, bahwa kami berbuah 30, berbuah 60 dan berbuah 100. Yaitu berbuah bukan hanya latihan, bukan hanya kesuksesan, tetapi memerintah bersama Kristus. Karena itu dalam kuasa, dalam otoritas yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak, sebagai pewaris janji, kami berdoa terjadi pemulihan bagi kehidupan kami masing-masing, Bapak. Terjadi pemulihan bagi kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keuangan kami, baik kami yang bekerja maupun yang berbisnis. Terjadi pemulihan bagi kehidupan studi kami, terjadi pemulihan bagi istri kami masing-masing, bagi suami kami masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi diri kami sendiri, bagi hati kami yang mungkin sedang mengalami kegelisahan, kebimbangan akan masa depan ataupun sedang patah. Bapak, terjadi pemulihan dalam otoritas yang Kau berikan kepada kami. Umur panjang ada di tangan kanan kami. Di tangan kiri kami berisi kekayaan dan kemuliaan. Segala jalan kami menjadi penuh dengan sejahtera semata-mata, Bapak. Semua oleh karena perkenan dari Engkau, Bapak. Ajar kami mengerti bahwa kami dijadikan raja, kami dijadikan imam,
Kami adalah imamat rajani. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 9 terjadi bagi setiap kami, Bapak. Kami menjadi pemimpin, kami menjadi penakluk badai. Kami menjadi raja. Tidaklah kami menjadi raja jikalau kami tidak menaklukkan sesuatu. Ajar kami untuk dapat menaklukkan sesuatu. Ajar kami dapat tidak ditertawai iblis, tetapi kami bisa membaca pola serangan iblis, pola serangan penghulu di udara, dan kami menaklukkan segala tantangan yang ada di depan kami. Kami menjadi anak-anak terang, kami memisahkan diri dari gelap, kami memisahkan diri dari nabi-nabi palsu, dari ajaran palsu, dari kefanaan yang meninggikan di surga ada berbagai percabulan ataupun bentuk berbagai kefanaan yang apapun. Kekhawatiran hidup, yaitu rasa khawatir, karena kami tahu kami adalah pewaris janji, kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Bapak atas cintamu kepada kami. Layakkan kami untuk bersekutu bersama kembali di ruangan Elia Bapak, untuk kami bersuka cita mendengar, menyandarkan telinga kami kepada firman yang hidup. Karena kami tahu Amsal 4 ayat 20 terjadi bagi setiap kami. Dalam menyandarkan diri kami kepada Sang Firman hidup, kami mendapat rumus-rumus hidup, kami mendapat kekuasaan, mendapat otoritas yang membuat kami menjadi raja, membuat kami menjadi imam. Terima kasih Bapak, karena iman timbul dari pendengaran. Karena itu kami mau menyandarkan diri kami, menyendengkan telinga kami kepada Sang Firman hidup. Ajar kami untuk bersekutu kembali dalam ruangan Elia Bapak. Kami berdoa untuk Elia yang begitu luar biasa, Engkau beri perkenan kepadanya Bapak dalam usianya yang begitu muda. Bapak, ia sungguh mencintai Engkau. Amsal 3 ayat 18 terjadi bagi Elia Bapak. Ia menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Setiap orang yang memegangnya, yang mengenalnya, menjadi bersuka cita karena menjadi mengerti akan cinta yang dari Engkau Bapak. Mengerti akan cinta dari Sang Firman hidup, dari Sang Roh Kudus. Semua orang yang mengenal Elia Bapak menjadi terdampak. Mereka memperoleh berkat Bapak, berkat rohani, berkat jasmani Bapak. Mereka terdampak. Pikiran Elia, perasaan, perkataan, kehendaknya Bapak dipenuhi dengan kuasa dan cinta yang dari Engkau Bapak. Segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya, segala kilometer miles dalam hidupnya Bapak, di tahun-tahun yang manapun dalam hidupnya, dia penuh dengan kemenangan Bapak. Di tahun-tahun yang manapun dia dipenuhi dengan menjadi otoritas yang semakin hari semakin luar biasa. Amsal 13 ayat 14 terjadi pula bagi Elia. Ia menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Amsal 13 ayat 15 terjadi bagi Elia. Ia dipenuhi dengan karunia, akal budinya mencerminkan kemuliaan dari Engkau Bapak. Jamaah Elia yang mengalami berbagai cemooh, hinaan, persekusi, ancaman bahkan baik fisik maupun non fisik Bapak, baik ancaman nyawa ataupun berbagai bentuk. Jamaah lindungi Elia, kirimkan malaikat Bapak untuk menatangi, melindungi Elia senantiasa. Layakkan Bapak Elia untuk mendapat perlindungan dari Engkau. Begitu pula pola serangan penghulu di udara untuk mengacau balaukan pikirannya, kehendaknya, perasaannya, mencampur adukkan pikirannya untuk dengan segala bentuk kekhawatiran hidup. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elia penuh menjadi kekuatannya penuh dibanding orang kuat Bapak. Amsal 24 ayat 5 terjadi baginya. Ia memenuhi 5 kamar, ia menjadi orang-orang bijak. Rumahnya, ia menjadi membangun rumah, membangun tubuhnya, membangun hidupnya, membangun bagi banyak orang Bapak. Memenuhi ruangan-ruangan dalam rumahnya, dalam berbagai ruang dalam kehidupannya Bapak, dengan cinta yang dari Engkau. Terima kasih Bapak untuk cintamu kepada Elia. Kami berdoa untuk Indonesia dalam penyertaan-Mu, Jamaah Negara Kesatuan Republik Indonesia, huruf K, tidak dirubah menjadi negara khilafah atau bentuk-bentuk yang lain. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala tipu muslihat, mufakat, persekongkolan yang mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang mau melawan pemerintahan yang sah, yang mau mendongkel ataupun mengkudeta, segala bibit terorisme, segala bibit persekusi terhadap orang Kristen yang memunculkan bibit-bibit terorisme, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara ini menjadi tetap dalam kesatuan Republik Indonesia.